Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Apriandi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SDN 01 Banjarsari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung. Pada video kali ini berisi tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini, saya dibimbing oleh Bapak Siswanjaya Magister Pendidikan sebagai fasilitator dan Bapak Devi Setiawan, Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik. Di kegiatan demonstrasi kontekstual ini, saya berperan sebagai supervisor dan berkolaborasi dengan rekan saya, Bapak Wawan Setiawan, Sarjana Pendidikan sebagai coach, dan Ibu Mas Dinar, Sarjana Pendidikan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam, Mas Heri. Gimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak Heri gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat juga ini Pak Wawan. Ya. Oh iya, Pak Wawan. Pak Wawan hari ini mau melaksanakan coaching bersama Bu Masiner ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Sebelumnya, sebelum Pak Wawan melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Pak Wawan melaksanakan coaching sama Bu Masiner. Boleh Pak ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Boleh, Pak. Jadi nanti saat Pak Wawan melakukan coaching, coach dan coachingnya itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik yang telah saya buat ini ya. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koji, serta jawaban yang disampaikan oleh Koji ini apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya juga akan mengajukan pertanyaan. Boleh Pak ya? Ya, Pak. Boleh, Pak. Jadi dalam coaching ini nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Wawan kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi secara umum kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ketika kompetensi itu ya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koji. Benar, Pak. Hmm. Tapi secara spesifik yang pengen Pak Awan kembangkan itu kompetensi apa ini dalam coaching nanti ini? Secara Eh, spesifik. iya, Pak. Menurut saya dari tiga tadi, dua sih, Pak, yang sepertinya saya ingin fokuskan, Pak. Tentang bagaimana mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci, Pak. Jadi secara spesifik kompetensi yang pengen Pak Awan kembangkan itu dua ya, yaitu mendengarkan Iya, Pak. aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Benar, Pak. menurut Pak Awan, kira-kira indikator dari ketercapaian coaching ini apa, Pak ya? Indikator yang saya harapkan yaitu si Koci ini, Pak, bisa menemukan solusi serta bagaimana langkah-langkahnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, Pak. Jadi nantinya Pak Awan itu ketercapaian dari coaching ini, indikator ketercapaiannya itu apabila
Koji ini dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi dari solusi serta langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya. Itu Pak ya. Benar Pak, benar sekali Pak, seperti itu. Baik Pak Wan, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching terhadap Bu Mas Dinar dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Wan ya. Iya Pak. Sama-sama Pak. Silakan Pak Wawan Iya Pak. coaching dengan Bu Baik Pak. Dinar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu Mas. Boleh Pak, saya minta waktunya sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Tentu Bu, silahkan. Bu mau cerita apa? Begini ya Pak ya, saya baru aja mendapat teguran dari kepala sekolah Iya, yang menerima laporan dari pengawas sekolah. Saat kan tadi tuh pengawas melakukan supervisi saat saya iya. mengajar. Pengawas sekolah itu melakukan supervisinya. Tampaknya keberatan, Pak, ketika saya mengajar itu tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber lain. Ketika pengawas mengingatkan saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun saya tidak menggunakan buku teks. Sepertinya pengawas tersebut tersinggung, Pak, dan memberi laporan kepada kepala sekolah. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Pengawasnya tersinggung. Oke, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Mas Dinar tidak menggunakan buku teks, Bu? eh, saya kan sudah terbiasa ya Pak ya ngajar Hmm. itu ya Pak, dengan cara tersebut karena menurut saya sudah hafal gitu ya Pak ya materinya ya. Iya, iya, Jadi iya. ya saya pikir sudah saya kuasai buat apa lagi saya menggunakan buku teks gitu. Oke. Jadi apa sebenarnya kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks, Bu? Yang saya rasakan itu ya Pak ya, saya lebih Mm-mm. bebas gitu ya Pak ya dalam menyampaikan materi. Saya Oke. tidak terpaku pada buku teks gitu kan. Hal Mm-mm. tersebut eh, saya lakukan sebagai implementasi dari Merdeka Belajar gitu loh, Pak. Oke, jadi Ibu sebagai bentuk implementasi mereka mengajar, oke. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa, Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Pak, Hmm, seperti video pembelajaran yang dari iya. YouTube, Mm-mm. terus artikel ilmiah dari internet gitu loh, Pak. Baik, oh sebenarnya sudah luar biasa ya. Ibu sudah menggunakan apa namanya media, memaksimalkan media sebenarnya walaupun tanpa menggunakan buku. Baik, Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau saya pikir-pikir nih ya, Pak ya, kayaknya menggunakan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid sih, Pak. Iya. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi ya, Pak ya, dalam Mm-mm. mengeksplor materi pembelajaran. Baik, baik, baik. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik sih. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang tadi Ibu sampaikan di awal dengan pengawas ataupun kepala sekolah, Bu? Yang pertama, mungkin saya akan menghadap kepala sekolah ya, Pak ya, Mm-mm. untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah Mm. membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin sih Pak bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oke. Sudah bagus sekali Bu rencananya. Oke. Eh, Tadi kan kepala sekolah sudah tuh Ibu sudah minta maaf ya.
Untuk pengawas apa Bu yang Ibu sampaikan supaya tidak menimbulkan salah paham Bu? Saya ingin mengatakan bahwa saya mengajar nanti menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Oke, luar biasa ya. Ibu sudah bagus sekali rencananya melakukan sebuah komunikasi yang baik ya dengan pengawas sama sebuah penjelasan. Eh, Mudah-mudahan nanti rencananya dapat berhasil ya Bu ya. Baik Bu. Sekarang apa nih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi? Eh, Komitmen saya untuk selalu merencanakan pembelajaran dengan Hmm, menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar ya Pak. Dan ya. saya akan membuat murid-murid saya itu senang saat pembelajaran tanpa ada unsur-unsur paksaan. Dan saya serahkan kepada murid-murid saya untuk memilih sumber belajar yang mana yang mereka sukai. Maksudnya begitu. Baik, baik, baik. Eh, saya sangat mengapresiasi sekali dari rencana Ibu. Sangat bagus sekali ya menurut saya yang Ibu rencanakan. Eh, saya sangat mendukung dengan apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan nanti semua dapat belajar dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing-sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Oke, sama-sama Bu. Amin. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana nih Pak Awan? Apakah tadi proses coaching menurut Pak Awan ini sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah sih Pak. Menurut saya coaching yang saya lakukan bersama dengan coach saya yaitu Bu Mas Dinar berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Syukurlah Pak Awan ya. Ya Pak. Jadi setelah saya melakukan observasi tadi saat Pak Wawan melakukan coaching bersama Bu Mas Dinar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Wawan ya? Oke Pak, siap Pak. Boleh Pak. Menurut Pak Wawan nih, kira-kira apa saja yang sudah Pak Wawan dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Baik Pak. Tadi menurut saya sudah menggunakan alur tirta dalam melaksanakan proses coaching saya Pak. Dari tujuan pembelajaran, tujuan, kemudian identifikasi, melakukan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi coach untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi oleh si coach tadi, Pak. Jadi Pak Wawan ini sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, dan Pak Wawan juga sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan Pak Wawan juga sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koji itu sendiri agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Begitu Pak Awan ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Terus Pak Awan, saat saya mengamati tadi proses coaching tadi, saya juga sudah melihat Pak Awan itu sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching bersama Bu Masinar tadi, yang artinya Pak Awan ini sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan saya lihat tadi juga Pak Wawan sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci yang dalam hal ini Bu Masinar ya Pak Wan ya. Iya Pak, betul Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Wawan kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Selain tadi yang sudah bisa saya lakukan dengan baik terkait mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Saya ingin lebih belajar lagi tentang alur cerita, Pak, supaya nanti saat saya mengcoaching lagi dapat melaksanakan dengan lebih baik lagi lah, Pak. Luar biasa Pak Wawan. Jadi Pak Wawan ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta ya Pak ya, Iya, Pak. agar nantinya kalau ada proses coaching selanjutnya, Pak Wawan ini akan lebih baik lagi hasilnya tentunya. Iya, Pak. Insya Allah, Baik, Pak. Amin. baik Pak Wawan, menurut saya Pak Wawan ini sudah luar biasa sekali. Apa yang sudah Pak Wawan berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan Pak Wawan semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Iya, Terima Pak. kasih Pak Wawan. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Teruslah belajar, berkarya, dan berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.